Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih dan sayangku kepada para jamaah, terkhususnya yang mengikuti dengan istiqomah di dalam pengajian rutinan Sabtu malam Ahad ini, serta para sahabat yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali, marilah kita gembahkan bersama kalimah-kalimah thayyibah agar hati kita selalu sambung dengan kalimah-kalimah itu, sehingga kita bisa merelakan, meridhokan bahwa kebesaran Allah, kesucian Allah hanyalah milik Allah saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kang Fauzi kipas anginnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta Allah, cinta Tuhan. Selama ini kita umat manusia di dalam mengaplikasikan cinta Allah, cinta Tuhan di dalam hatinya, selama ini kita hanya hayalan saja di dalam mencintai Allah, hayalan saja di dalam menghadap atau mengabdi kepada Allah. Seolah-olah yang punya cinta hanya diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita merasa mencintai Allah, sementara yang hadir, yang wujud, yang hidup di dalam hati kita masih diri kita sendiri. Maka dari itulah cinta sayangnya hanyalah hayalan-hayalan belaka. Maka dari itu nyatakanlah cinta Allah itu dengan cara kembalikan hak milik Allah kepada Allah. Hidup miliknya Allah, badan miliknya Allah, bahkan seluruh aktivitas manusia sejak didatangkan sampai berakhir itu pun hanya milik Allah. Itulah aplikasi cinta itu. Ketika kita sudah tak merasa jadi Tuhan, tak merasa menjadi penguasa lagi di dalam hati kita, itulah yang dimaksud aplikasi cinta kepada Allah.
Jadi aplikasi cinta kepada Allah itu sudah diterangkan di dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyah. Semua pekerjaan tergantung niatnya. Niatnya bagaimana? Kebanyakan bila yang berniat masih diri manusianya, maka kembali niatnya adalah kepada apa yang diperlukan oleh manusia itu sendiri, apa yang diharap-harapkan oleh manusia itu sendiri. Bila yang berniat masih manusianya. Akan tetapi bila hanya Allah yang berkuasa atas diri manusianya, maka apakah masih ada niat di dalam apa yang tergerak, di dalam apa yang teraktivitas di dalam kehidupan ini? Bila hanya Allah yang ada, maka apapun yang teraktivitas tinggal jalan saja otomatis. Tidak usah niat-niatan lagi. Karena niat itu hanya untuk manusia. Manusia yang merasa mencintai Tuhannya, tapi logikanya di dalam hatinya Tuhannya masih belum ada, masih belum wujud, masih belum hidup. Maka bagaimana mungkin kita bisa mencintai Tuhannya, sedangkan Tuhannya tidak ada, yang ada hanyalah diri kita sendiri di hati kita. Berarti selama ini kita hanya mencintai diri kita sendiri daripada mencintai Allah. Di dalam aktivitas sehari-hari seolah-olah kita yang melakukan semuanya. Ketika kita melakukan kebaikan, sholat, ibadah dan sebagainya, seolah-olah kita yang berhak atas semua itu, dan seolah-olah hanya kita yang bisa melakukan itu semua. Berarti kita selama ini hanya mencintai, hanya pulang, hanya bersandar kepada hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana mungkin itu disebut cinta kepada Allah, sementara kita hanya sibuk dengan keinginan-keinginan diri kita sendiri di dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa makna dari cinta Allah yang sebenar-benarnya? Makna dari cinta Allah itu seperti yang ada di dalam Al-Quran. Innal awliya la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut di dalam hatinya dan tiada bersedih hatinya. Itulah tanda cintanya Allah. Ketika manusianya sudah rela, sudah ridho kembali kepada Allah, maka disambutlah oleh cintanya Allah. Itulah yang dimaksud lillahi ta'ala itu. Itulah yang dimaksud afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Jika yang ada hanya Allah, betapa indahnya kehidupan ini, betapa bahagianya kehidupan ini. Namun apabila Allahnya masih gaib, Allahnya tidak hadir di dalam hatinya kecuali hawa nafsunya, maka takkan pernah bertemu dengan ketentraman, tidak akan pernah bertemu dengan kebahagiaan yang sejati.
Kebanyakan selama ini kita hanya bertemu dengan kebahagiaan, kesenangan yang semu saja, yang sementara. Sebentar lagi berubah lagi menjadi kesedihan, sebentar lagi berubah lagi menjadi penderitaan, karena kebahagiaannya, karena kesenangannya hanya fata morgana saja, hanya kepalsuan. Dikira kebahagiaan, dikira kesenangan itu berada di sisi selain Allah, yakni dunia. Padahal dunia itu akan membawa kita kepada kesengsaraan bila dunia tidak dihaturkan kepada Tuhan yang berkuasa atas dunia. Bila dunia kita genggam di tangan kita, maka selamanya kita akan kena bara apinya dunia. Namun bila kita kembalikan semua cinta-cinta hanya kepada Allah, maka Allah lah yang menjaga kita, maka Allah lah yang memelihara kita, maka Allah lah yang mencukupi kita di dalam kehidupan ini. Inilah keindahan itu. Inilah kebahagiaan itu. Kebahagiaan, keindahan yang tak ada putusnya. Kenapa? Karena manusianya sudah kembali kepada yang maha indah. Manusianya kembali kepada yang maha cinta. Manusianya kembali kepada yang maha sayang. Maka itulah para kekasih Allah. Jadi tidak dipandang dengan keberadaan harta-hartanya. Namun bagi para kekasih dunia, meskipun ia bersama-sama dengan harta-hartanya, namun hartanya tak bisa membuatnya bahagia. Hartanya hanyalah bisa untuk menyiksa-nyiksa dan membakar-bakar dirinya saja. Harta-hartanya hanyalah membuat dirinya menderita dan hanyalah untuk menakut-nakuti hatinya saja. Maka dari itu, lepaskanlah di dalam hatimu babagan dunia. Biarkanlah dunia Tuhanmu atau Allah yang mengatur semua itu. Bila kita sudah pasrahkan semua kepada aturan Allah, maka disitulah kebahagiaan hati manusianya yang selalu rela, yang selalu ridho apapun keadaan yang diberikan Allah kepada mereka. Jadi ingat kisahnya Nabi Ayub. Meskipun ia kekasih Allah, kenapa kok diberi penyakit yang begitu dahsyatnya? Jadi jangan melihat penyakitnya, tapi lihatlah hatinya. Menerima apa tidak dengan penyakit yang sudah disuguhkan Allah kepada hamba-hambanya. Jika manusianya menolak atau membenci penyakit yang dideritanya, maka sakitlah manusianya, tersiksalah manusianya. Akan tetapi bila hambanya menerima apapun keadaan dirinya, itulah yang akan membuat hikmah baginya, sehingga ia merasa selalu dijaga Allah, merasa selalu dilindungi Allah dari mara bahaya hati yang selalu ingkar kepada qada dan qadarnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi qada dan qadarnya Allah itu apapun yang kita rasakan di dalam keadaan ini, baik itu menyenangkan, baik itu menyusahkan, terima saja apa adanya. Karena itulah hadiah dari Tuhanmu yang mencintaimu.
Bila Allah tidak mencintai kita semua umat manusia, buat apa kita diciptakan? Itulah tanda cintanya Allah, bahwa Allah sangat amat cintanya kepada kita hingga kita diciptakan, hingga kita diwujudkan, hingga kita dihidupkan. Itulah tanda cinta yang selama ini kita buta memandang itu semua. Kenapa kita buta? Karena kita merasa di dalam hati kita bahwa Tuhan itu tidak ada. Yang ada hanyalah diri kita. Ya akhirnya manusianya dilepas oleh Tuhannya. Karena manusianya tidak mencintai Tuhannya di dalam hatinya, kecuali hanya cinta kepada hawa nafsunya sendiri, maka dilepaslah manusia di dalam mara bahaya. Apapun keadaan yang dihadapinya pasti membawa kepada kebahayaan. Dikasih kemiskinan, bahaya. Tersiksa, menderita. Dikasih kekayaan, juga tambah bahaya. Merasa sombong, merasa bangga, merasa punya, merasa besar, merasa mulia. Inilah bagi orang-orang yang dilepas dari cintanya Allah. Karena manusia memilih lebih cinta kepada dirinya di hatinya daripada cinta kepada Tuhannya. Maka manusianya selalu menghadapi bara bahaya, baik itu kesenangan, baik itu penderitaan, sama-sama membahayakan manusianya. Kenapa? Karena manusianya tidak bisa pulang ke rahmatullah. Akan tetapi bagi manusia yang membesarkan cintanya kepada Tuhannya di dalam hatinya, maka ia akan selalu rela, selalu ridho dengan apapun keadaannya. Inilah cinta yang sejati. Jadi bagaimanakah kita bisa bertemu dengan cinta yang sejati? Ya hapuslah namamu dari dirimu di hatimu, maka akan bertemu cinta yang sejati. Siapakah dia? Dialah dalangmu, dialah guru sejatimu, dialah hidup yang menghidupkan kamu, dialah hidup yang menciptakan raga-ragamu. Bila kita sudah sadar sampai di situ, itulah alam akhirat itu. Akhir kembalinya manusia kepada Tuhannya. Jadi alam akhirat itu bukan alam-alam yang dihayal-hayalkan manusia. Manusia tidak bisa menghayalkan itu semua, kecuali dengan hayalannya dewe-dewe. Jadi hakikat yang sebenar-benarnya akhirat Tuhan itu ketika manusianya sudah menemukan cinta Tuhannya pada dirinya. Jadi Tuhannya Allah Bapa Gusti lebih besar daripada kebesaran manusianya. Itulah yang dimaksud Nabi Khidir. Jadi manusianya jadi Nabi Khidir. Apa maknanya Nabi Khidir? Yang hadir di dalam hatinya hanyalah Tuhannya yang telah menciptakannya. Jadi sebenarnya Nabi Khidir itu bukan sosok-sosok. Sama seperti Nabi Muhammad itu bukan hanya Nabi Muhammad yang sudah wafat di Madinah sana saja. Hakikat Muhammad adalah Nur Muhammad yang ada dalam setiap jiwa-jiwa manusia. Itulah Nur Muhammad itu.
karena nur Muhammadnya selama ini kita kubur dalam-dalam, maka kita tersesat dari jalan yang mana seperti imannya Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita hanya punya pengakuan-pengakuan saja di dalam dada kita bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Itu hanyalah pengakuan-pengakuan hawa nafsu kita saja. Belum tentu kita diakui umatnya Muhammad oleh Nabi Muhammad. Bagaimana kita belum tentu dikatakan umatnya Muhammad oleh Kanjeng Nabi Muhammad? Tergantung hati kita. Hati kita sama persis apa jauh beda dengan hatinya Kanjeng Nabi Muhammad. Hatinya Kanjeng Nabi Muhammad yang ada hanya Allah. Muhammad, bukan kamu yang melempar, akulah yang melempar. Berarti Muhammadnya tidak wujud di dalam hati Muhammadnya. Yang wujud hanya Tuhannya sebagai Tuhan yang menghidupi, yang menciptakan, yang mewujudkan Nabi Muhammadnya. Bila hati kita umat manusia seperti itu, yang ada hanyalah uripe Allah yang menggelar segala gelar yang ada di alam semesta itu. Inilah yang dimaksud kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa hatinya sama? Inilah yang dimaksud pertemuan manusia dengan nabinya Nabi Muhammad. Dikala apa? Dikala ati Allah wa ati'ur Rasul. Ketika manusianya sudah kembali kepada Tuhannya. Bukan manusianya kembali kepada Rasulnya. Terbalik. Selama ini seolah-olah manusia itu kan mendewa-dewakan Rasul-Rasulnya. Memulia-muliakan nabi-nabinya. Padahal kemuliaan itu hanyalah milik hidup yang menghidupi para nabi dan para rasul. Siapakah dia? Kemuliaan itu hanyalah milik hidup yang menghidupi setiap manusia. Itulah kemuliaan. Itulah cinta yang suci. Kenapa disebut cinta yang suci? Karena manusianya sudah tidak cinta dirinya lagi di dalam hatinya, kecuali cinta kepada yang mewujudkannya, cinta kepada yang menghidupkannya, cinta kepada yang menguasainya. Inilah aplikasi dari la haula wala quwata illa billah itu. Meskipun kita tidak mengucapkan la haula wala quwata illa billah, otomatis sejak bangun tidur sampai tidur lagi otomatis di dalam la haula wala quwata illa billah. Bila Allahnya lebih nyata di dalam hatimu daripada dirimu sendiri. Kebanyakan manusia pada bingung. Kenapa manusia pada bingung? Karena dirinya lebih nyata, karena diri manusianya lebih wujud, karena diri manusianya lebih hidup daripada Allah. Itulah letak kebingungan manusia. Bila manusianya sudah rela ridho kembali, hanya Allah yang hidup, hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang wujud, apa yang kita bingungi lagi? Wong hanya Allah yang ada. Itulah untuk memutus rantai-rantai kebingungan manusia. Jadi habiskan dulu manusianya, baru tidak bingung lagi. Namun bila manusianya belum habis, ya disiksa terus dengan kebingungannya, disiksa terus dengan penderitaannya, disiksa terus dengan dunia-dunianya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga khususnya diri saya dan kita semua, wahai umat manusia, diberikan petunjuk oleh Allah kepada jalan pulang yang lurus. Lurus kepada Allah, lurus kepada dari mana kita berasal. Asalnya tidak ada, menjadi ada, dan tak ada lagi. Berarti yang ada hanya yang ada. Berarti yang ada hanya yang mewujudkan. Berarti yang ada hanya yang menghidupkan. Bila Anda sudah paham, no comment. Tidak ada pertanyaan lagi. Bila masih ada pertanyaan lagi di dalam hati kita, berarti manusianya masih jadi hantuan, masih gentayangan. Semoga kita semua disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cinta-cinta sucinya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.